Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Putra. Di sini saya akan membuat presentasi mengenai Internet of Things. Ya, Internet of Things itu cukup luas, makanya dalam presentasi ini saya hanya akan membahas Internet of Things dalam industri 4.0, khususnya dalam bidang manufaktur. Sebelum saya menjelaskan tentang Internet of Things dalam industri, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Internet of Things. Ya, Internet of Things itu adalah sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya sebagai bagian dari satu kesatuan sistem. Nah, sistem yang terpadu menggunakan jaringan internet sebagai penghubung. Jadi apapun benda tersebut bisa dihubungkan satu dengan lainnya menggunakan internet. Nah, dengan adanya konsep Internet of Things ini, maka dapat membantu meringankan aktivitas sehari-hari manusia. Ya, karena Internet of Things ini menghubungkan suatu alat, instansi, atau yang lainnya menjadi saling terhubung satu sama lain melalui koneksi jaringan internet. Selain itu, dengan adanya konsep Internet of Things, ini maka dapat mewujudkan suatu konsep industri 4.0 yang ideal. Ya, karena Internet of Things ini sendiri integrasikan berbagai macam fasilitas di suatu manufaktur, ya bisa itu mesin CNC, robot, mesin stem atau mesin apapun menjadi satu sehingga memudahkan pekerja atau operator dalam menjalankan pekerjaannya. Selain masalah tersebut, hal lain yang akan dibahas dalam makalah ini adalah pengertian Internet of Things, prinsip kerja Internet of Things atau IoT, nah, kelebihan dan kekurangan Internet of Things tersebut. Nah, lalu pengimplementasian Internet of Things dalam industri 4.0 khususnya manufacturing itu apa aja sih? Kita lanjut aja. Nah, terus tadi udah kan kita menjelaskan bahwa apa itu Internet of Things. Nah, sekarang apa sih itu industri 4.0? Nah, jadi industri 4.0 adalah nama tren dari otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilahnya ini dapat mencakup sistem cyberfisik, internet untuk segala, Internet of Things, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Ya, industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas. Apa itu pabrik cerdas? Ya, yang tadi, pabrik yang mengimplementasikan Internet of Things di dalamnya. Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem cyberfisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat lewat Internet of Things. Sistem cyberfisik ini berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan, ya. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke Industrial of Internet Things atau Internet of Things dalam industrial manufaktur. Ya. Nah, IoT ini mengacu pada sensor, instrumen, dan perangkat lain yang saling terhubung bersama dengan aplikasi industri komputer, termasuk manufaktur dan manajemen energi. Konektivitas ini memungkinkan pengumpulan, pertukaran, dan analisis data yang berpotensi memfasilitasi peningkatan produktivitas dan efisiensi serta manfaat ekonomi lainnya. IoT ini adalah evolusi dari sistem kontrol terdistribusi atau DCS yang memungkinkan otomatisasi tingkat lebih tinggi dengan menggunakan komputasi awan untuk menyempurnakan dan mengoptimalkan kontrol proses. Ya. Nah, lalu gimana sih penerapannya IoT dalam industri otomotif? Nah, IoT ini sekarang memungkinkan manusia dan robot untuk bekerja sama. Robot melakukan kegiatan yang berat dan secara berulang, sehingga siklus pembuatan lebih cepat dan kendaraan datang lebih cepat juga ke pasar. Nah, pabrik-pabrik dapat dengan cepat mengidentifikasi potensi masalah pemeliharaan sebelum mengarah ke downtime atau stop produksi. Dan banyak dari pabrik menjalankan produksi selama 24 jam karena keamanan dan efisiensi yang lebih tinggi tersebut. Nah, mayoritas perusahaan produsen otomotif memiliki pabrik produksi di berbagai negara,
di mana berbagai komponen kendaraan yang sama dibangun. Nah, IoT ini memungkinkan untuk menghubungkan pabrik-pabrik produksi ini satu sama lain, menciptakan kemungkinan untuk bergerak di dalam fasilitas. Big Data dapat dipantau secara visual yang memungkinkan perusahaan untuk merespon lebih cepat terhadap fluktuasi produksi dan permintaan. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh perangkat yang digunakan pada industri manufaktur. Ya, apapun industrinya. Yang pertama adalah CNC mesin. Jadi, apa itu CNC mesin? Nah, CNC mesin ini merupakan mesin perkakas atau mesin kerja yang dikontrol melalui komputer yang menggunakan bahasa numerik. Ya, biasanya disebut dengan bahasa program G-code. Nah, oke, untuk strukturnya sendiri, nah, terdiri dari ini. Nah, ini adalah controllernya. Oke. Nah, jadi cara kerjanya adalah program atau G-code yang telah dibuat dimasukkan ke dalam kontrol. Nah, di kontrol ini sudah terdapat IC analog to digital atau sebaliknya. Nah, yang selanjutnya data digital tersebut dikonvert oleh controller supaya bisa dibagikan ke perangkat atau part lainnya agar bekerja. Jadi, misalnya data yang G-code tadi adalah perintah untuk menjalankan stepper motor, lalu menjalankan spindle motor, coolant pump, compressed air, dan lain-lain. Nah, perintah tadi didistribusikan oleh controller board, nah, sehingga stepper motornya berjalan, spindle motornya berjalan. Nah, ini coolant olinya berjalan, ini udaranya juga didistribusikan. Nah, semuanya ada di controller boardnya. Nah, jadi prosesnya itu adalah si operator menyimpan material di sini. Nah, lalu mau dimasukkanlah program ke sini ke kontrolnya, lalu di start. Ya, nantinya mesin akan bergerak dari di sini motornya menjalankan spindle, lalu melakukan proses misalnya drilling atau melubangi. Jadi si materialnya dilubangi hingga akhirnya nantinya akan menjadi suatu produk yang sudah jadi. Nah, seperti kayak misalnya disc rem ini ya, cakram rem, dan lain sebagainya. Perangkat yang kedua adalah CNC robotik. Jadi ini seperti robot pada umumnya ya, cuma robot ini dirancang khusus untuk meringankan pekerjaan manusia sebagai operator mesin CNC. Tapi itu lebih dirasa sebagai menggantikan peran manusia untuk menjalankan mesin CNC. Nah, sini pun sama ya, di dalamnya itu ada kontrolnya. Nah, ada pula IC konverternya, analog to digital atau sebaliknya. Oke. Nah, yang selanjutnya ada komputer, router, dan lain sebagainya. Sehingga kalau semua perangkat tadi digabungkan dalam suatu konsep industrial of Internet Things, maka prosesnya akan menjadi seperti berikut. Oke, jadi programmer membuat G-code ya, di komputer, lalu menguploadnya ke dalam cloud, lalu operator menjalankan program yang telah diupload ke dalam cloud tadi ke dalam mesin CNC-nya dan robotnya, sehingga program tadi akan dikirim melalui internet, lalu melalui router, dan hingga akhirnya tiba di mesin CNC-nya dan robotnya, sehingga robot akan menjalankan proses seperti layaknya manusia ya, menyimpan material,
lalu menjalankan mesin CNC-nya. Nah, lalu program dalam CNC juga berjalan sehingga memproses material tersebut hingga menjadi barang jadi. Seperti itu. Nah, ini adalah konsep Industrial of Internet Things. Jadi di mana industrial sudah menggunakan internet sebagai penghubung antara perangkatnya. Nah, ini ilustrasi lainnya ya. Seorang programmer mengupload program ke cloud, lalu operator ya mengirim program dari cloud ke mesin dan ke robotnya. Nah, nanti robot ini akan memulai prosesnya ya, menyimpan material, lalu mesinnya mulai dijalankan hingga material selesai diproses, diambil kembali hasil jadinya, terus dimasukkan lagi material terus secara terus menerus ya, tanpa lelah ya. Makanya kenapa robot sekarang lebih banyak diminati oleh kalangan industri, pelaku industri. Oke, di sini saya akan memberikan suatu video di mana robot menggantikan posisi manusia dalam melakukan pekerjaan di mesin CNC. Tadi kita sudah melihat cuplikan bagaimana robot menjalankan proses secara presisi, walaupun proses tersebut dilakukan berulang-berulang tanpa melakukan kesalahan. Lalu, apa sih keuntungannya menjalankan Industrial of Internet of Things? Yang pertama adalah perusahaan bisa melakukan perawatan terjadwal. Ya. IIoT memungkinkan operator dan penanganan mesin atau service engineer berinteraksi dengan nyaman dengan mesin CNC mereka dalam banyak cara melalui smartphone atau tablet. Dari pemantauan mesin CNC berbasis IoT, mereka dapat melacak kondisi mesin setiap saat dari kejauhan. Nah, pemantauan jarak jauh dan waktu nyata ini atau real time membantu penanggung jawab alat berat atau mesin CNC untuk menjadwalkan CNC mereka untuk diperiksa atau diperbaiki. Atau mereka juga dapat mengkonfigurasi mesin CNC mereka untuk mengirim peringatan atau pemberitahuan kepada operator yang bertugas di field setiap kali mesin menganggap diri mereka harus melakukan tuning atau pemeliharaan. Nah, dengan kata lain, mesin akan menaikkan bendera merah atau alarm tentang komplikasi seperti kenaikan suhu, peningkatan getaran, atau kerusakan alat atau tools dan lainnya. Yang kedua,
adalah pemantauan waktu aktif mesin. Ya, dengan menggunakan sistem IoT dan memanfaatkan fitur peringatan waktu nyata atau real time, pabrik sekarang dapat mengurangi downtime atau stop produksi mesin mereka dan meningkatkan efektivitas peralatan secara keseluruhan. Nah, peringatan yang dibagikan oleh mesin dapat digunakan untuk mengambil tindakan proaktif dan kerusakan alat secara tiba-tiba atau komponen lain dari mesin CNC tersebut. Nah, demikian pula solusi pemantauan uptime ini, mesin dapat digunakan untuk serangkaian mesin CNC. Demikian pula, solusi pemantauan uptime mesin dapat digunakan untuk serangkaian mesin CNC untuk tidak hanya meningkatkan fungsinya, tetapi juga untuk meningkatkan sinkronisasi mesin ke mesin dalam suatu pendirian industri dan mencakup keunggulan operasional. Yang ketiga adalah peningkatan keselamatan pekerja. Nah, untuk implementasi yang lebih besar, teknologi IoT juga dapat digunakan untuk mengurangi upaya manual, atau dengan kata lain menghilangkan potensi cedera pekerja dari persamaan operasi pabrik. Nah, di mana ketika manusia melakukan pekerjaan secara berulang-berulang terus, ada kemungkinan terjadi kesalahan, ya, so, akibat kelelahan atau dan lain sebagainya. Ya. Tetapi berbeda dengan robot, robot mampu melakukan pekerjaan yang berulang-berulang tanpa melakukan kesalahan selama diprogram secara benar. Disinilah sinkronisasi dan interaksi mesin ke mesin muncul. Komunikasi timbal balik antara mesin akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik antara berbagai perangkat elektromekanis, yang pada gilirannya akan mengarah pada operasi yang digerakkan secara otomatis dan lebih sedikit bergantung pada tenaga kerja di pabrik. Nah, kita sudah membahas tentang keuntungan menjalankan IoT. Nah, di mana ada keuntungan, di situ ada kekurangan. Nah, tapi ini lebih cocok disebut untuk tantangan, ya. Tantangan. Jadi tantangan menjalankan IoT itu adalah yang pertama, manusia banyak tergantikan oleh mesin. Ya. Dengan hadirnya Internet of Things, robot akan semakin powerful dan memiliki kemungkinan untuk mengganti peran manusia. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan pada masyarakat, ya, di mana pekerjaan menjadi lebih sulit. Yang kedua adalah keamanan data. Data dapat diolah yang akan memberikan informasi bermanfaat kepada manusia maupun mesin itu tersendiri. Nah, tentu saja hal ini dapat mengundang orang-orang yang berusaha meretas data. Oleh karena itu, keamanan data menjadi tantangan yang sangat berat di era revolusi industri 4.0 ini. Yang ketiga adalah harganya yang sangat mahal. Ya, untuk implementasi teknologi IoT ini perlu diakui membutuhkan harga yang sangat mahal, di mana mesin CNC-nya sendiri sudah mahal. Nah, menggunakan robotnya lebih mahal, ditambah lagi perlu menggunakan teknologi IoT. Nah, itu semakin mahal. Oke, kesimpulan yang didapatkan dari presentasi kali ini adalah pertama, kita dapat mengetahui prinsip kerja dari Internet of Things. Ya, kita dapat mengetahui juga kelebihan dan kekurangan konsep Internet of Things yang diterapkan. Kita dapat mengetahui pengimplementasian konsep Internet of Things dalam industri 4.0. Nah, kita juga dapat mengetahui perangkat yang dibutuhkan dalam membuat suatu konsep industrial of Internet of Things. Oke, sekian. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.